Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, selamat bertemu lagi kepada pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua tetap disehatkan Allah Subhanahu wa taala dan juga dimudahkan dalam menuntut ilmu pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah, dan juga salawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita menyambung pembahasan kita yang telah lalu. Kemarin kita sudah membahas tentang larangan menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Masuk kita ke halaman 26, yaitu cara dan hikmah menghindari perbuatan dosa. Bagaimana caranya? Yang pertama, bergaulah dengan sahabat yang soleh. Karena sahabat yang soleh itu sangat berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan, aktivitas kita. Kalau misalkan kita banyak berteman dengan orang yang suka main futsal, otomatis kita bakal senang main futsal. Jika kita berteman dengan orang yang suka nonton konser, otomatis kita bakal suka nonton konser. Jadi jika kita berteman dengan orang yang suka menuntut ilmu, suka ke majelis ilmu, pengajian, suka ke masjid, maka kita bakal otomatis juga akan suka apa yang dilakukan oleh teman-teman kita itu. Makanya carilah teman yang soleh, yang bagus, yang benar. Kalau kita salah teman, kita akan terjerumus. Makanya jika misalkan kita berteman dengan orang yang jual parfum, maka kita bakal kena kecipratan minyak wanginya. Kalau kita berteman dengan orang yang jual bara, jual arang, maka kita bakal kena item-itemnya. Seperti itu pula juga kita dalam berteman. Teman kita baik, kita bakal ikut baik. Teman kita buruk, mungkin kita juga akan ikut buruk juga. Makanya hati-hati dalam memilih teman. Ustadz dulu pengalaman dengan teman-temannya ketika di SMP, di SMA dulu, bagaimana teman-teman Ustadz yang gak bener itu sekarang, jadilah dia gak bener juga. Ada dulu teman Ustadz yang dia itu bagus, suka ngaji, sholat. Setelah dia SMA terus kuliah, salah milih teman. Akhirnya dia nggak kelihatan lagi sholatnya, nggak kelihatan lagi ngajinya. Itu efek dari teman. Jadi hati-hati dalam milih teman. Yang kedua, agar kita bisa terhindar dari dosa, itu yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat kita kepada Allah, makin jauh kita dari dosa. Nggak mungkin kita dekat dengan Allah tapi dekat juga dengan dosa, nggak mungkin. Jika kita dekat dengan dosa, maka semakin jauh pula kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya berarti agar terhindar dari dosa, jauh dari dosa, dekatin Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak bisa dicampur antara ibadah dengan dosa. Misalkan pacaran, tapi ikut pengajian, itu tetap enggak bisa. Karena pacaran adalah dosa. Sama halnya kalian misalkan ada orang yang meminum minuman keras, tapi sebelum minum dia baca bismillah, Allahumma barik lana, tetap dosa. Karena dosa dan pahala itu nggak bisa dicampur. Maling, niatnya untuk ibadah nggak bisa, karena maling adalah perbuatan dosa. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, maka otomatis akan jauh dari dosa. Kita dekat dengan dosa, otomatis akan jauh dengan
Allah. Kalau jauh dari Allah berarti dekat dengan neraka. Dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Jadi dekat dengan Allah akan menjauhkan kita dari dosa dan masuk surga kita, karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya yang ketiga, mengisi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. Karena gini, 24 jam kita itu nggak semuanya kita lakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Nah, walaupun misalkan ada waktu kita sholat itu paling 5 menit, ada kita ngaji 5 menit misalkan. Tapi sisanya dari 24 jam itu ada yang waktu kita tidur misalkan. Nah, waktu kita istirahatnya itu lakukanlah sesuatu yang bermanfaat, yang baik. Kalau kita santai-santai saja itu bisa terpicu untuk melakukan dosa. Kita misalkan nongkrong, bingung mau ngapain, tiba-tiba lewat orang, orangnya ini misalkan pakaiannya seksi, lalu kita melihat dosa itu gara-gara aktivitas yang nggak benar. Karena nongkrong yang nggak jelas itu jangan dilakukan. Kita nongkrong pinggir jalan, lewat orang, di pakaiannya dia nggak seksi, tapi bener aja lewat, pasti ada aja yang nengok diomongin, maka itu bakal menjadi gosip, menggibah orang lain, itu adalah dosa. Makanya isilah aktivitas dengan yang baik. Nah, rata-rata orang yang berbuat dosa itu aktivitasnya banyak yang nggak baiknya, makanya jangan beraktivitas yang nggak baik. Apalagi banyak santainya, nah itu banyak dosanya juga, karena bakal terpicu gara-gara santai main HP. Pokoknya yang bukan santai ya, download aplikasi judi, main judi, jangan. Makanya banyaklah aktivitas yang baik. Selanjutnya, menyadari bahwa malaikat senantiasa mencatat amal perbuatan manusia. Nah, bahwa seluruh amal kita itu bakal dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Nah, Raqib yang mencatat amal baik, Atid yang mencatat amal buruk. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu, mereka bakal mencatatnya, dan itu nggak bakalan terlewat sedikit pun. Nggak ada misalkan mereka lengah, itu nggak ada, mereka bakal nyatat. Setiap pahala kita nanti ada imbalannya. Nanti dosa kita juga bakal ada dosanya, ditimbang lah. Ketika ditimbang, jika amal baik kita berat, maka bakal masuk surga. Tapi kalau buruk, maka bakal masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi ingatlah, sesuatu yang kita lakukan itu bakal dicatat. Sama halnya sekarang yang Ustaz lakukan ini, itu sekarang dicatat oleh malaikat. Apakah ini perbuatan baik atau perbuatan buruk? Jika itu perbuatan baik, maka akan dicatat sebagai pahala. Kalian juga yang menonton ini, niatnya untuk menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama, mengamalkannya, maka Allah bakal menjadikannya pahala dan dicatat oleh malaikat. Nah, itu catatannya ada nanti kita bakal menerima catatan itu ketika di hari kiamat nanti, di hari akhir kita bakal menerima buku kita, catatan hasil perbuatan kita selama di dunia. Nah, selanjutnya membaca Al-Quran. Nah, memperbanyak membaca Al-Quran juga menghindarkan kita dari perbuatan dosa. Karena dengan membaca Al-Quran, hati kita bakal tenang. Kalau hati tenang, itu bakal mudah untuk beribadah. Jadi syaitan itu susah untuk masuk. Syaitan itu masuk ketika hati kita sedang galau, gundah gulana, resah. Itu dia masuk menggoda kita untuk berbuat dosa. Makanya membaca Al-Quran membuat hati tenang, menjauhkan dari galau dan sedih dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya mempelajari kisah orang-orang terdahulu. Misalkan ada orang-orang dulu yang bagaimana mereka ibadahnya luar biasa, bagaimana mereka menuntut ilmu luar biasa, bagaimana kealiman mereka. Nah, jadi kita bakal bersemangat untuk mengikuti jejak mereka menjadi orang yang soleh. Nah, kita lanjut sekarang, hikmah perilaku
perbuatan dosa. Hikmahnya apa? Yang pertama, kita bakal bersemangat dalam meraih cita-cita. Nah, semua orang pasti punya cita-cita. Kalau nggak punya cita-cita, cari cita-cita kalian. Jangan nggak ada. Kadang ada ustadz nanya, kamu cita-citanya apa? Nggak tahu. Nah, ngapain hidup kalau nggak ada cita-citanya? Cita-cita yang paling agung itu adalah cita-cita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen masuk surga, cita-cita misalkan pengen masuk surga, maka ada caranya. Nah, caranya itu apa? Beribadah, berbuat baik, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Nah, terus kita misalkan pengen jadi guru misalkan. Guru itu mengajarkan kebaikan, maka dihitung pahala, maka bakal masuk surga juga, maka dihitung cita-cita juga. Maka jadikan cita-cita kalian itu ujung-ujungnya bakal memudahkan kita masuk surganya Allah. Jangan cita-cita yang salah. Saya pengen jadi cita-cita jadi juara top judi. Jangan, itu salah. Saya pengen pokoknya cita-citanya benar. Jangan sampai cita-citanya mengarah pada dosa, salah. Jadi semangat meraih cita-citanya. Karena orang yang sudah banyak dosa itu kadang dia gak semangat lagi. Contoh, orang yang sering mabuk-mabukan, itu kan dia otaknya sudah gak secerdas orang yang gak mabuk. Jadi agak sedikit kurang dah otaknya gara-gara sering mabuk-mabukan. Sarafnya udah banyak yang putus. Nah, kalau udah gitu, dia nggak semangat lagi untuk meraih cita-citanya karena itu otaknya sudah berkurang kapasitasnya. Selanjutnya, mendapat rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh dari dosa itu maka bakal dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu doa-doa kita bakal dikabulkan, rezeki kita bakal dipermudah, urusan kita bakal dipermudah. Karena yang menyebabkan doa kita itu tertahan, yang menyebabkan rezeki kita susah, yang menyebabkan urusan kita susah itu adalah gara-gara dosa. Jadi kalau kita menghindari dosa, niscaya doa kita bakal dikabulkan, rezeki kita lancar, urusan kita dipermudah. Itu pokoknya jauhin dosa. Kalau udah terlanjur bertaubat, maka Allah akan mengampuni kita, insya Allah. Jadi jangan malas untuk bertaubat, banyak-banyak beristighfar. Selanjutnya adalah dapat berpikir jernih. Jadi ya itu tadi, orang yang menghindari perbuatan dosa itu pikirannya Allah tenangkan. Jadi pikirannya bersih, mudah dia untuk melakukan aktivitas yang baik. Tapi kalau banyak dosa, pikirannya udah mulai hancur, udah galau, sedih, risau, guna-gulana gara-gara dosa. Selanjutnya yang keempat, dijauhkan dari siksa api neraka. Hidup menjadi tenang, aman dan harmonis. Ya, karena orang yang jauh dari dosa berarti jauh dari neraka. Dekat dengan dosa, dekat dengan neraka. Itu berarti rumusnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga berkah, dimudahkan Allah dalam memahami pelajaran kita hari ini dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tamim lana bil khairi a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan juga baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.